Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengendalian hama dengan varietas tahan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama Ahmad Fahmi Mumtaz, saya sendiri. Yang kedua Rizal Abid Al-Zikri. Yang ketiga Arman Gusriansa. Yang keempat Rizky Ahmad Fadilah. Yang kelima Renaldi Karisma. Yang keenam Hidar Gunawan Nasir. Yang ketujuh Ahmad Nailal Muna. Untuk pemaparan slide selanjutnya akan disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok. Latar belakang penggunaan varietas tahan. Pada awalnya seluruh sistem pengendalian hama hanya bertumpu pada penggunaan insektisida, tetapi banyak fakta yang menunjukkan bahwa penggunaan insektisida yang sangat intensif justru memacu perkembangan polusi hama sehingga intensitas serangan hama makin meningkat serta berdampak buruk terhadap lingkungan, antara lain resistensi serangga terhadap insektisida, resurgensi, keracunan, musuh alami, dan meningkatkan biaya produksi. Dampak tersebut mendorong timbulnya kesadaran para ahli hama untuk mencari strategi pengendalian yang efisien, aman bagi lingkungan, dan secara ekonomis menguntungkan. Mekanisme ketahanan tanaman. Tanaman yang tahan adalah tanaman yang menderita kerusakan yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan tanaman lain dalam keadaan tingkat populasi hama yang sama dan keadaan lingkungan yang sama. Pada tanaman yang tahan kehidupan dan perkembangbiakan serangga hama menjadi lebih terhambat bila dibandingkan dengan perkembangbiakan sejumlah populasi hama. Populasi hama tersebut apabila berada pada tanaman yang tidak atau kurang tahan. Sifat ketahanan yang dimiliki oleh tanaman dapat merupakan sifat asli atau terbawa faktor genetik, tetapi dapat juga karena keadaan lingkungan yang mendorong tanaman menjadi relatif tahan terhadap serangan hama. Beberapa ahli membedakan ketahanan tanaman dalam dua kelompok, yaitu ketahanan ekologi dan ketahanan genetik. Ketahanan tanaman terhadap serangga. Menurut Painter 1951, terdapat 3 mekanisme resistensi tanaman terhadap serangan hama, yaitu 1. Ketidaksukaan, 2. Antibiosis, dan 3. Toleran. A. Ketidaksukaan. Antisenoksis non-preference merupakan sifat tanaman yang menyebabkan suatu serangga menjauhi atau tidak menyenangi suatu tanaman, baik sebagai pakan atau sebagai tempat peletakan telur. Menurut Kogan 1982, istilah yang lebih tepat digunakan untuk sifat ini adalah antisenosis, yang berarti menolak tamu, senosis tamu. Antisenosis dapat dikelompokkan menjadi antisenosis kimiawi dan antisenosis morfologik. B. Antibiosis. Antibiosis adalah semua pengaruh fisiologi pada serangga yang merugikan, bersifat sementara atau tetap, sebagai akibat kegiatan serangga memakan dan mencerna jaringan atau cairan tanaman tertentu. C. Toleran. Mekanisme resistensi toleran terjadi karena adanya kemampuan tanaman tertentu
untuk sembuh dari luka yang diderita karena serangan hama atau mampu tumbuh lebih cepat sehingga serangan hama kurang mempengaruhi hasil dibandingkan dengan tanaman lain yang lebih peka. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan varietas tahan. Pengembangan varietas tahan hama secara konvensional dilakukan melalui penerapan teknologi pemeliharaan tanaman tradisional dengan melakukan persilangan tanaman. Beberapa kegiatan utama dalam melakukan perolehan dan pengembangan guna memperoleh varietas tahan hama yang baru adalah sebagai berikut. A. Identifikasi sumber ketahanan. B. Penetapan mekanisme ketahanan. C. Persilangan sifat ketahanan dengan sifat agronomi lainnya sehingga dapat diperoleh varietas yang lebih unggul. D. Analisis genetik terhadap sifat ketahanan. E. Identifikasi dasar-dasar kimia dan fisika sifat ketahanan. F. Pengujian lapangan multilokasi. G. Pelepasan varietas tahan hama yang baru. Kelebihan dan kekurangan varietas tahan hama. Kelebihannya, penggunaannya praktis dan secara ekonomis menguntungkan. Sasaran pengendalian yang spesifik. Efektivitas pengendalian bersifat kumulatif dan persisten. Kompatibilitas dengan komponen PHT lainnya. Dan dampak negatif berdampak lingkungan terbatas. Adapun kekurangannya yaitu beberapa keterbatasan atau permasalahan yang perlu diketahui antara lain waktu dan biaya pengembangan, keterbatasan sumber ketahanan, timbulnya biotip hama, sifat ketahanan yang berlawanan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.